Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Bilaumbeliani dari kelas 12 IPA 6. Saya akan menjelaskan tentang strategi, dakwah, dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar, yakni 12,7% dari populasi total umat muslim di seluruh dunia. Tapi bagaimana ya Islam masuk Indonesia? Berikut penjelasannya. Awalnya, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang asing. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Mereka bukan hanya melakukan perdagangan, tetapi juga menyebarkan agama Islam. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Dalam konteks dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik yang membawa misi Islam di dalamnya. Yang pertama, peran dakwah para mubalik dalam proses Islami di Indonesia. Diperkirakan pada abad ke-7 Masehi, Islam masuk ke Indonesia dan berkembang sebagai agama baru yang dibawa oleh para mubalik, baik melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, sosial politik, maupun seni budaya. Masuknya Islam di Indonesia melalui dua periode, yaitu periode pertama pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Periode ini merupakan awal kedatangan dan pembentukan komunitas muslim. Oleh karena itu, proses Islamisasi pada masa ini masih sangat terbatas. Pada abad ini dilakukan pembangunan koneksitas perdagangan. Para mubalik periode ini berasal dari luar Nusantara seperti Timur Tengah, Cina maupun India. Pada umumnya mereka adalah saudagar kaya yang bertindak sebagai juru dakwah. Pada periode ini terdapat 3 teori besar tentang masuknya Islam ke Indonesia, yakni terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Yang pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat. Peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, ada teori Mekah. Islam dipercayai tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Baik teori Gujarat maupun teori Persia, keduanya sama-sama menetapkan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Namun, teori Mekah menetapkan kedatangan Islam ke Nusantara jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-7 Masehi saat Rasulullah masih hidup. Periode kedua terjadi pada abad ke-13 sampai 19 Masehi. Periode ini merupakan kelanjutan dari penyebaran Islam awal. Pada periode ini, penyebaran agama Islam ditandai dengan terbentuknya komunitas muslim di Nusantara hingga terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-13 Masehi, yang menunjukkan Islam mengalami perkembangan secara nyata. Pada umumnya, para mubalik mendirikan pusat-pusat pengajaran di perkampungan-perkampungan muslim. Selain mendirikan pusat-pusat pengajaran, para ulama juga andil untuk mengatur sistem pemerintahan dalam sebuah kerajaan. Hasil yang dicapai pada periode ini adalah munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang merupakan hasil campur tangan dari para ulama. Kerajaan Islam di Indonesia seperti kerajaan Islam di Sumatera. Ada kerajaan Perlak, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh Darussalam. Sedangkan kerajaan Islam di Jawa ada Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Cirebon. Dan masih banyak lagi kerajaan Islam yang tersebar di Indonesia seperti di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Kedua, strategi dakwah para mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pertama, melalui perdagangan. Pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang.
Ini terjadi sekitar abad 7 sampai ke-16 Masehi. Saat itu, Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai media dakwah. Melalui perdagangan, Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur utara dengan rute Arab, kemudian Damaskus, lalu ke Baghdad, lalu ke Gujarat, dan akhirnya masuk ke Indonesia. Lalu jalur kedua ada jalur selatan dengan rute Arab, kemudian Yaman, lalu ke Gujarat, lalu Sri Lanka, kemudian masuk ke Indonesia. Yang kedua, melalui proses perkawinan. Terjadi antara saudagar Muslim dengan perkawinan antara putri raja atau anak bangsawan lainnya, sehingga terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antar dua belah pihak. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim. Alhasil, komunitas Islam makin luas. Pada akhirnya timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Ketiga, melalui ajaran tasawuf. Ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat lokal. Dengan cara ini, agama Islam lebih mudah dimengerti dan diterima. Keempat, melalui pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Melalui pendidikan ini, pesantren merupakan salah satu media yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam. Para ahli agama mendidik santri tentang Islam. Setelah selesai menuntut ilmu, para santri diharapkan dapat pulang ke kampung halaman untuk melanjutkan dakwah. Dengan cara ini, agama Islam terus tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Yang kelima, melalui politik. Strategi dakwah melalui jalur politik memiliki efek besar. Jika suatu pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang telah menganut Islam, maka banyak rakyatnya yang secara sukarela memeluk agama yang sama dengan pemimpin mereka. Jika dakwah telah berhasil masuk dalam ranah politik, maka kebijakan-kebijakan kenegaraan dapat disinergikan dengan tujuan dakwah. Selain itu, strategi politik juga ditempuh melalui penaklukan kerajaan non-Islam oleh kerajaan Islam. Keenam, melalui seni budaya. Para penyebar agama Islam memanfaatkan kebudayaan yang telah ada sebagai media untuk berdakwah. Strategi dakwah melalui kesenian ini diantaranya dilakukan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Dan disinilah masyarakat tertarik mempelajari Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.